Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendasarkan ke ayat 133 surah Ali Imran. Mari sama-sama kita kaji pasal ini, bab ini, ayat 33 dan seterusnya, ya 133 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, yang begitu ampunan itu kita dapatkan, maka Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu disiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, buah dari takwa adalah surga. Tapi Allah tadi mendahului dengan kata-kata bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, yang tentunya dengan memohon ampun kepada Tuhanmu. Allah tentu tidak akan memberikan ampunan gratisan, tentu tidak. Memberikan ampunan bagi yang minta ampun, memaafkan kesalahan bagi yang memang meminta maaf. Itu satu poin. Nah, artinya lebih jauh adalah bahwa ternyata orang-orang yang bertakwa, kalau demikian, orang-orang yang bertakwa kalau demikian bukan orang yang tidak ada salah dan kelirunya, tidak ada helap dan alpaknya. Tentu tidak begitu. Ada salah dan keliru, ada helap dan salah. Namun helap dan salah itu diakui dan kemudian bermohon ampunan, kiranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan al-inabah. Apa inabah? Berserah dan menyerah, berserah dan kembali ke pangkuannya. Itulah makna al-inabah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang mau berserah kepadaku. Summa ilayya marji'ukum. Karena pada waktunya kalian pasti akan kembali kepadaku. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Untuk kemudian akan Tuhan beritahukan apa-apa yang kalian kerjakan. Itu di ayat 133. Ya. Masih dilanjutkan, masih ada korelasi ke ayat berikutnya, ayat 134, terkait dengan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu mereka melakukan infak, memberikan sesuatu. Ya tentu infak tidak berarti
mesti dalam bentuk materi, tentu tidak. Bisa jadi dalam bentuk non materi, ya. Yas'alunaka madza tunfiqun qulil afwa. Nabi ditanya, apa yang mesti diinfakkan? Kata-katanya kemudian sebagai jawaban qulil afwa. Beritahu saja Muhammad al-afwa. Nanti memang ada yang menerjemahkan al-afwa kelebihan. Yang diinfakkan itu kelebihan. Tapi harfiahnya afwa. Kata maaf. Memberikan maaf. Itu sudah berbuat baik, sudah infak. Yang sulit memberi maaf atau minta maaf? Dua-duanya. Memberi maaf ya. Ya, minta maaf juga ada juga yang sulit, orang gengsi. Gengsi saya minta maaf. Padahal masing-masing pada pasti adalah plus minus, pasti ada. Ya sehingga bagaimana jadi orang kedua-duanya? Nah, di saat memang harus minta maaf. Di saat harus memberi maaf, ya memberi maaf. Agar kita di dalam menjalani hidup tidak ada yang ganduli, ya. Tidak mau minta maaf juga ada yang ganduli kemana-mana. Tidak mau memberi maaf gitu juga, ya. Yang bersemayam di hati, di dada. Apa kalau begitu? Kejengkelan, kedongkolan, kebencian kan itu kan pada jadi beban. Ya udahlah, minta maaf dan memberi maaflah. Nabi Ayub alaihi salam Begitu dicaci maki, begitu diperlakukan benar-benar, ya ampun, kayak bukan seorang utusan Allah. Hanya gara-gara beliau, ya Allah yang punya kehendak, ya qadarallah, punya penyakit, ya, yang memang ya bagi sebagian orang bisa jadi dianggap ya menjijikan atau apalah, penyakit korengan, gatel apa. Apa kata umat beliau, kata pengikut beliau? Begitu orang-orang yang tadinya memusuhi, ya, mencaci maki, menistakan, meminta maaf, kata pengikut setia Nabi Ayub, jangan dimaafkan. Malu aku, kata Nabi Ayub, malu aku tidak memaafkan. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Allah saja tidak pernah tidak memaafkan. Malu aku tidak memaafkan, kata Nabi Ayub. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, berstrategi silahkan. Karena ada istilah nanti melonjak istilah kan. Kalau dimaafkan nanti melonjak katanya. Ya kita bisa membaca lah, orang yang tulus minta maaf, orang yang main-main, kata-kata kita bisa membaca. Apa tadi lanjutan ayat? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ikhlas menginfakkan apa yang dia bisa infakkan. Tadi sudah, bisa jadi dalam bentuk materi, bisa jadi bukan dalam bentuk materi. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum saja terhadap saudaramu itu sudah sedekah, sudah infak. Enggak apa-apalah. Orangnya sudah enggak ada. Bagus sekali dengan saya dulu. Wih, ramah banget. Iya. Begitu masuk ke jamaah yang berbeda, wah, sekarang udah kayak enggak kenal aja. Ya, memang jamaah selalu di sini ya. Sebelumnya memang tidak di sini. Tapi mungkin dari warga di sini. Lah.
Ya kasihan aja sih. Gitulah, gitukah akhlak Islam? Merasa di atas angin kah? Janganlah. Saya memang paling ya sebenarnya sih kasihan ya orang-orang yang kok kayaknya ya merasa di atas angin atau yang nganggap orang lain ya keliru, orang lain salah, kami yang benar, ya kasihanlah. Janganlah ya kita berbuat baik, habis waktu tenaga kita bisa dipastikan diterima oleh Allah tatkala ada seberkas keangkuhan ya. Al-kibr, potensi tertolak apa yang kita lakukan cukup beralasan. Mereka yang menginfakkan sebahagian yang mereka miliki fisarra wadharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu di antara ciri orang yang bertakwa juga ternyata mengikhlaskan sebagian yang dia punyai dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan longgar, maupun dalam keadaan sempit. Fisarra wadharra wal kadhiminal ghaidh, mereka yang memang mampu menahan amarah. Ya, bolehkah marah? Ya boleh, bukan tidak boleh. Tapi proporsional lah. Iya. Ya, karena juga katakanlah anak atau siapa lah yang memang harus dimarahi kemudian tidak dimarahi, ya bisa jadi tidak ada pelajaran bagi anak kita. Nanti yang tidak boleh ya justru adalah begitu marah sudah disertai dengan nafsu, sudah disertai dengan murka yang meluap-luap, itu yang tidak benar. Karena ketentuannya adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sayang, cinta karena Allah, benci kalau memang harus marah juga karena Allah. Apakah kemudian kalau begitu tak tempeleng kau bismillahirrahmanirrahim ta'ala, gitukah kira-kira? Ya tentu tidaklah. Iya, nyentuh tubuh orang, melampiaskan amarah akan ada kesan negatif, yang itu sulit terhapus. Ya kalau masih mulut, apalagi kalau yang disentuh wajah, muka, bagian yang paling terhormat pada seseorang, ternyata kita hinakan. Ya sekalipun dia salah, tapi tetap wal kadhiminal ghaidh, mampu meredam amarah, wal afina 'anil nas, dan kemudian memberi maaf kepada sesama, kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang gemar berbuat ihsan. Menambah atau melengkapi di ayat 133 apa yang ada di ayat 134 ini, bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah juga orang-orang yang mau mengikhlaskan apa yang dia punyai, apa yang dia miliki dalam bentuk apa saja, ya bisa jadi tenaga, bisa jadi pikiran, bisa jadi memang materi, ya. Entah dalam keadaan sempit maupun apalagi dalam keadaan longgar. Dan kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Kalau begitu yang dikit-dikit marah, itu bukan karakter orang yang bertakwa gitu ya.
Kalau dikit-dikit marah itu bukan karakter orang yang bertakwa. Atau marah yang diperturutkan akhirnya membuncah ya sampai main pukul main. Nah, masih berlanjut ke ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah juga mereka yang begitu melakukan fahisyah, keburukan atau menzalimi dirinya sendiri. Keburukan sudah jelas, perintah diabaikan, larangan malah dilakukan. Cuman kalau berat-beratan setelah sama-sama salah, enggak apa-apa, silakan yang mau menjawab. Lebih berisiko mengabaikan perintahkah atau lebih berisiko mengabaikan larangan? Kalau mau dicari yang lebih berat setelah sama-sama enggak benernya, siapa yang menjawab? Lebih berisiko mengabaikan perintahkah atau lebih berisiko mengabaikan larangan? Enggak apa-apa kalau salah. Nah, Pak Kimanto menjawab mengabaikan perintah. Itu lebih berisiko. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa? Perintah orang disuruh. Ya, kadang sikap manusia ya masih untung lah ini terhadap sesama manusia. Kalau sudah terhadap Tuhan kan lain lagi kan. Enak aja nyuruh-nyuruh saya. Memangnya kau mbah saya apa? Orang yang ngasih makan saya apa? Lihat. Enak aja main perintah. Iblis laknatullah menjadi makhluk yang terlaknat, yang terkutuk karena menolak perintah. Karena menolak perintah, diperintahkan sujud, ngapain? Aku lebih baik kok daripada Adam kok disuruh sujud. Enggak. Terkutuk. Adab, dilarang, jangan. Tapi bukan berarti nanti kita kemudian ya menganggap oh biasa. Tidak begitu maksudnya. Adam dilarang jangan dekati, akhirnya kok malah mendekati. Tapi kemudian ya fataba alaihi, Adam pun ya kemudian sadar dan kemudian ya memohon ampun, kan begitu. Iblis ada sadarnya. Nah artinya akhirnya ahlu tafsir menyimpulkan bahwa memang lebih berisiko mengabaikan perintah ketimbang tidak mengindahkan larangan, sekalipun kedua-duanya salah. Yaitu mereka yang apabila melakukan keburukan atau menzalimi diri mereka sendiri, ya, menzalimi diri sendiri, mencelakakan diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Itu arti menzalimi ya. Apa yang mestinya menjadi hak diri kita, kita tidak berikan. Berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri. Kita bisa berbuat baik kok tidak mau berbuat baik, zalim. Mata kita mestinya kita pejamkan kok. Jangan melek semalaman suntuk, jangan. Pejamkan, beri hak mata. Kita tidak mau memejamkan, begadang semalaman, zalim. Sekalipun dalam rangka berbuat baik. Makanya ada ustadz yang akhirnya juga saya kritik juga, iya.
Iya. Ya mengkritik tentu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ya jangan kemudian mengkritik orang kayak tidak punya kesalahan aja ya. Ya kalau sudah begitu ya udahlah, memang tidak ada kritik mengkritik, tidak ada islah mengislah. Yang benar adalah kita siap mengkritik, kita siap dikritik, itu yang benar kan? Apa? Jadi begini dia mengatakan, mungkin karena qiyamul lail, bermalam-malaman, ini memang juga dikaitkan-kaitkan dengan Ramadan. Mungkin berharap Lailatul Qadar, akhirnya semalaman tidak tidur karena qiyam lailnya. Maka kemudian subuhnya bablas, zuhurnya bablas, asarnya bablas. Ini saya tidak tambah-tambah ya. Maghribnya bablas, sampai isyanya bablas. Pertanyaannya, benar nggak yang gitu-gitu? Karena qiyamul lail bablas, subuh bablas, zuhur bablas, asar bablas, maghrib bablas, isya. Benar nggak? Orang yang paham, yang ngerti agama ya pastilah mengatakan ya udah bener lah. Bukan salah qiyam lainnya, tapi manajemen, memanage waktunya yang tidak bisa. Akhirnya dia bawa ke wilayah mengqadha, dia bawa ke sana. Nah, kalau itu terjadi, nanti mengqadhanya tidak apa-apa, tidak teratur. Tidak mesti subuh duluan, habis subuh baru zuhur, tidak mesti. Bisa saja mau maghrib duluan, mau asar duluan, mau. Dari mana dapat hukum yang seperti ini? Nah, kan kasihan kan. Banyak yang rajin cuap-cuap ya. Tapi tidak terlalu paham. Ya, dan kullu sakit lahu multakib. Setiap barang yang jatuh pasti ada yang mungut. Ya, setiap nanti ya pemikiran, setiap pendapat, setiap ustadz ada nanti pengikutnya kan. Lah, siapa yang bertanggung jawab? Iya, memang repotnya yang ngajak tidak terlalu paham, yang diajak juga tidak cerdas. Karuan kan mangut aja. Karuan kan. Pertanyaan kalau begitu, adakah memang mengqadha salat? Adakah mengqadha salat itu? Ada. Kalau jawabannya ada, maka maksudnya adalah seperti apa? Iya. Ada untuk yang memang di luar kesengajaan kita. Itu ya. Tapi tidak ada untuk yang disengaja. Kenapa Anda salat maghrib? Ya nanti aja diqadha. Tidak ada itu. Coba cerdas jadi muslim nih ya. Lalu kenapa? Hendak salat zuhur. Ya kita kan musafir, nanti diqadha. Enggak ada itu. Tapi kalau bukan kesengajaan, sudah wajar tidurnya, ya katakan ada yang mungkin paling lambat jam 12. Tidur, lah kok bisa-bisanya bangun jam 7. Nggak biasanya kumandang azan selalu denger. Bangun jam 7. Bukan sesuatu yang disengaja. Silakan qadha yang menggunakan istilah qadha. Tapi sebagian tidak menggunakan istilah qadha, menggunakan istilah ada. Ya, yang pakai lafaz usalli. Ya. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala adaan.
Apa arti ada? Apa arti qadha? Ada melaksanakan sebagaimana mestinya pada waktunya. Apa arti qadha? Melaksanakan di luar waktu. Nah, sehingga karena tidak sengaja maka ada yang memilih tetap ada karena bukan sengaja. Makanya usolli fardhu subhi, apa usolli sengaja aku salat subuh 2 rakaat ya. Karena Allah Ta'ala dia tidak melafazkan qadaan. Sengaja aku salat subuh mengqadha, sengaja aku mengqadha salat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dia tidak melafazkan qadha tapi tetap ada. Kenapa? Karena bukan sengaja. Jadi hanya istilah ya, hanya istilah. Yang kita tolerir hanya istilah qadha atau ada. Tapi tidak ada qadha sengaja. Ya, coba tolong ya, nanti jangan salah menangkap. Tidak ada istilah qadha sengaja. Kenapa tidak salat zuhur? Ya saya musafir kan, nanti aja di qadha. Maksudnya salat di luar waktu. Tidak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu waktu-waktunya sudah ditentukan bagi orang-orang yang beriman, bukan semau kita. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu di luar keinginan kita. Makanya rufi al-qalam an salasin, yang diangkat kolam, diangkat pena, maksudnya tidak ditulis sebagai kesalahan gitu ya. Rufi al-qalamu an salasin, anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnun hatta yufiqa, wa anin naim hatta yastaiqidha. Tidak dicatat sebagai kesalahan pada 3 hal. Pertama, anak-anak sebelum dia balik. Anak-anak buat kesalahan dan dia belum balik, dimaafkan. Orang tidur buat kesalahan, subuhnya bablas, dimaafkan. Tapi bangun salat, jangan kemudian udah telanjur ini kok. Akhirnya udah nanti subuh besok aja lah, biar 2 kali sholat subuh. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Bangun jam 7 jam 7 sholat. Tapi sekali lagi bukan sengaja. Wa anil majnun hatta yufiqa, orang gila sampai dia sadar. Selama dia gila dimaafkan, asal jangan gila dibikin. Memangnya ada yang bikin gila? Ya ada lah. Otaknya dirusak, akhirnya gendeng. Iya. 250 ton ya. Ya. Yang didatangkan dari Cina itu ya. Iya kan? Lah kok kayak enggak heboh ya? Ada apa ya? Kenapa ya? Narkoba 250 ton masuk ke Indonesia dari Cina. Masih ditambah lagi permen, bonbon yang ternyata juga narkoba dari Cina juga. Kenapa ada heboh ya? Ada apa ya? Ini bisa-bisa ini. Ya sadarlah kita. Waspadalah, hati-hatilah. Ya. Tadi ya berbuat fahisha, menzalimi diri sendiri, kemudian sadar, fastaghfiru lidzunubi, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Fastaghfiru lidzunubi, maka Allah pun juga akan memberi ampunan. Fastaghfiru lidzunubi, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah serupa tapi tak sama. Si A berbuat kesalahan, si B berbuat kesalahan. Si A berbuat kesalahan, sadar, mengakui kalau salah. Si B berbuat kesalahan, gak mau mengakui kalau salah. Sama salahnya, tapi berbeda secara substansi. Majelis yang dimuliakan oleh Allah,
Sehingga orang-orang yang memang benar-benar bertakwa adalah ya memang bukan berarti orang yang bebas dari kesalahan, tetap ada kesalahan, tapi akui kesalahan dan kemudian memohon ampun kepada Allah dan kemudian inabah kembali kepada Allah. Kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.